Kadang, dunia ini lupa bahwa tidak semua emas bersinar terang, dan tidak semua lumpur adalah kotoran. Kadang, justru di balik debu-debu kehidupan, tersembunyi berlian yang paling mahal. Hari ini, aku akan ceritakan padamu kisah tentang Pak Raka, seorang pria yang dianggap gembel, tapi sebenarnya jauh lebih kaya dari siapapun di dalam bank itu. Di sudut kota yang ramai, berdiri sebuah bank mewah dengan cat dinding yang mengilap dan aroma parfum mahal di dalamnya. Nasabahnya rata-rata berdasi, membawa tas kerja, atau ibu-ibu sosialita dengan dompet besar penuh kartu kredit. Tapi pagi itu, satu sosok mencolok masuk dari pintu depan. Seorang pria tua, berambut abu-abu kusut. Kaos putihnya berubah menjadi abu kecoklatan karena debu. Celana panjangnya sobek di bagian lutut. Sandal jepitnya tinggal sebelah yang utuh. Beberapa orang di ruang tunggu segera menutup hidung. Petugas keamanan menatapnya dengan curiga. "Pak, maaf, ATM ada di luar ya?" ucap satpam muda, sambil mengarahkan tangan ke mesin di pojok parkiran. Tapi pria tua itu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Saya mau ke teller, Mas." Dengan berat hati, satpam itu membiarkan pria itu masuk sambil terus mengawasi. Di depan kaunter teller, pria itu menyerahkan kartu ATM usang berwarna biru pudar. Plastik pelindung magnetiknya sudah terkelupas sebagian. "Mbak, saya mau tarik 1 juta aja," ucapnya pelan. Teller muda yang berjaga menatapnya sejenak, lalu menahan senyum sambil berkata, "Maaf, Pak, bisa sebutkan nomor rekening atau tunjukkan identitas?" Si pria mengeluarkan KTP yang nyaris lecek dari dompet kulit tua. Nama di KTP itu, Raka Suganda. Usia, 69 tahun. Teller mulai mengetik nomor kartu ke sistem. Tapi sebelum itu, ia sempat berbisik ke rekannya. "Ngapain juga ke dalam? Cuma mau tarik 1 juta. Dari penampilan sih, kayaknya malah minta sumbangan." Tawa kecil terdengar dari teller lain. Seseorang bahkan merekam diam-diam dari balik meja dengan ponsel. Semua mengira, ini cuma pria tua miskin yang bingung mengurus buku tabungan. Namun ketika data terbuka di layar monitor, wajah teller itu membeku. Matanya terbelalak. Jarinya berhenti mengetik. Ia menatap layar dengan wajah pucat. Di sana tertulis jelas, saldo aktif, 1.874.532.900 rupiah. Bu kepala, bisa sebentar?" bisiknya gugup ke supervisor yang duduk di meja tengah. Supervisor teller datang. Ia membaca data layar, lalu ikut membisu. Seketika suasana berubah. Pegawai yang tadi menertawakan, kini menunduk dalam diam. "Pak Raka, mau tarik 1 juta, ya?" Si kepala teller mencoba tersenyum sopan, mendadak sangat hormat. Tapi Pak Raka hanya menjawab dengan pelan, "Tadinya memang begitu. Tapi, karena saya dihina, saya berubah pikiran. Saya tarik 1 miliar. Sekalian. Tunai." Mendadak ruangan geger. Kepala cabang dipanggil. Protokol keamanan diaktifkan. 2 satpam tambahan dikerahkan. Brankas dibuka. Mesin penghitung uang meraung di pojok ruangan. Pak Raka duduk di kursi ruang tunggu VIP. Kini diberi air mineral dingin dan permen rasa mint. Padahal sebelumnya, ia nyaris diusir keluar. Butuh waktu hampir 2 jam sebelum 1 koper besar disiapkan. Isinya, sejumlah uang tunai 1 miliar rupiah dalam pecahan 100.000 rupiah. Koper itu disegel. Surat penarikan ditandatangani. Dan pria yang mereka kira pengemis, keluar dari bank dengan tenang,
menenteng koper hitam penuh uang. Beberapa hari kemudian, berita mulai menyebar. Salah satu pegawai bank memposting kejadian itu ke media sosial. Ceritanya viral, dan orang-orang mulai mencari tahu siapa Pak Raka Suganda sebenarnya. Ternyata, dulu, Pak Raka adalah pendiri sebuah perusahaan ekspedisi besar yang kini sudah diwariskan ke anaknya. Ia pernah punya 200 armada truk, tapi setelah pensiun 10 tahun lalu, ia memilih hidup sederhana. Ia tinggal di rumah kecil di pinggir kota. Tak pernah naik mobil lagi. Tak punya supir. Tak ada bodyguard. Sebagian besar hartanya ia salurkan ke panti asuhan, pesantren kecil, dan anak-anak yatim. Saya sudah cukup, Nak. Rezeki itu titipan. Kalau kebanyakan, bisa jadi beban, kata Pak Raka dalam satu wawancara. Bank tempat kejadian itu sempat dikecam netizen. Beberapa teller yang menertawakan Pak Raka dipanggil untuk evaluasi. Salah satu dari mereka menulis surat permintaan maaf yang menyentuh dan viral. Saya minta maaf karena menilai manusia dari kaosnya, bukan hatinya. Saya belajar bahwa kemiskinan sejati adalah ketika hati kita angkuh dan mata kita buta akan nilai sejati manusia. Pak Raka sendiri tidak menyimpan dendam. Dalam wawancaranya, ia hanya berkata, "Mereka belum belajar. Tapi hari itu, saya beri mereka pelajaran yang mungkin tak mereka lupakan seumur hidup." Masa lalu Pak Raka, si sopir yang jadi raja truk. Dulu, Pak Raka hanyalah seorang sopir truk. Ia hidup dari upah harian, membawa muatan dari pelabuhan ke gudang. Tidurnya di dalam kabin. Makan nasi bungkus di emperan toko. Tapi dari sanalah ia belajar satu hal. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan, itu yang paling mahal. Setiap malam, ia mencatat ongkos bahan bakar, uang parkir, bahkan jumlah liter solar yang keluar masuk tangki. Pemilik truk yang melihat kejujuran Raka pun mulai mempercayakan satu armada padanya. Lalu 2, lalu 5. Hingga suatu hari, ia ditawari kerjasama bagi hasil. Dalam 15 tahun, Pak Raka berubah dari sopir menjadi pemilik perusahaan ekspedisi. Ia memiliki 200 truk, 300 sopir, dan kantor pusat di 3 kota. Ia mulai dikenal sebagai Raja Truk Tanpa Jas, karena dia tak pernah mau pakai jas atau mobil mewah. Katanya, "Kalau bajuku lebih mahal dari gaji sopirku, aku sedang salah jalan." Tapi hidup tak selalu mulus. Di puncak kejayaan, Raka dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Salah satu manajernya menggandakan invoice, menjual aset tanpa sepengetahuan, bahkan mengalihkan dana perusahaan ke luar negeri. Dalam waktu 6 bulan, perusahaannya hampir kolaps. Banyak teman yang dulu mendekat saat ia kaya, mulai menjauh. Bahkan sebagian keluarganya menuduhnya bodoh, karena terlalu percaya orang. Tapi Raka tak menyalahkan siapa-siapa. Ia menjual sebagian asetnya, membayar semua utang perusahaan, dan memutuskan pensiun dini. Ia hanya membawa uang hasil penjualan gudang, sekitar 2,3 miliar rupiah, dan memilih hidup di rumah kontrakan kecil, bersama kucing dan koleksi buku lamanya. Di usia 60-an, ia hidup tanpa pembantu. Memasak sendiri, mencuci sendiri, naik angkot ke pasar. Tetangga mengenalnya sebagai Pak Raka Guru Kehidupan, karena sering memberi wejangan bagi anak-anak di sekitar tanpa menggurui. Setiap bulan, ia menyisihkan uang untuk menyekolahkan anak yatim, memberi sumbangan ke pesantren terpencil. Dan setiap hari Jumat, diam-diam ia menaruh amplop di depan warung-warung kecil yang sepi pembeli. Namun ia selalu menolak jika diminta foto atau publikasi. "Jangan kabarkan kebaikan. Biar Tuhan yang hitung," katanya. Hari itu, saat ia ke bank,
Tujuannya sangat sederhana. Ia hendak menarik uang 1 juta rupiah untuk membantu anak tetangganya yang diterima kuliah tapi tak punya uang daftar ulang. Namun saat ia masuk bank dan ditertawakan hanya karena baju dan penampilan, hatanya tergores. Bukan karena harga dirinya direndahkan, tapi karena ia sadar masih banyak orang yang memandang manusia dari kain, bukan nilai. Dan mungkin ini saatnya untuk mengajarkan pelajaran yang lebih keras. Bukan dengan amarah, tapi dengan tindakan yang membungkam. Video Pak Raka keluar dari bank dengan koper berisi uang 1 miliar viral di media sosial. 1 jam setelah video tersebar, netizen mulai mencari identitasnya. Banyak yang mengira itu rekayasa. Tapi saat tahu latar belakangnya, semua langsung bungkam. Komentar membanjiri akun bank tersebut. Selamat, kalian baru saja mempermalukan pria yang lebih kaya dan lebih terhormat dari seluruh dewan direksi kalian. Pak Raka, maukah Anda ajari kami cara jadi manusia? Beberapa mahasiswa mengangkat kisahnya dalam tugas kuliah. Beberapa dosen ekonomi bahkan menggunakan ceritanya dalam kelas etika bisnis. Seminggu setelah kejadian, salah satu teller yang dulu menertawakan Pak Raka menulis surat tangan dan mengirimnya ke rumah kecil Pak Raka. Pak Raka, saya malu atas kelakuan saya. Saya menilai Bapak dari sandal Bapak. Saya menertawakan ketulusan. Tapi hari itu, Bapak membungkam saya dengan kesabaran. Saya belum bisa jadi orang kaya seperti Bapak, tapi saya ingin belajar jadi manusia seperti Bapak. Surat itu dibingkai dan digantung di tembok rumah Pak Raka. Katanya, orang yang minta maaf jauh lebih mulia dari orang yang marah. Setahun kemudian, Pak Raka wafat dengan tenang dalam tidurnya. Tak ada upacara besar, tak ada kamera, hanya beberapa tetangga yang ikut memandikan dan menguburkannya. Namun, seminggu setelah wafatnya, satu kejadian mengejutkan terjadi. Ternyata, ia meninggalkan wasiat, berisi pembagian dana lebih dari 500 juta rupiah untuk disalurkan kepada 5 panti asuhan, 3 pesantren, dan 1 yayasan beasiswa. Ia juga menyisihkan 50 juta rupiah untuk bank tempat ia pernah dihina. Dengan catatan khusus, untuk pelatihan etika dan sopan santun bagi seluruh pegawai baru. Kisah ini bukan tentang uang, bukan tentang berapa nol yang kamu punya di rekening, tapi tentang berapa banyak yang kamu tinggalkan di hati orang-orang. Pak Raka memang telah tiada, tapi ia meninggalkan lebih dari sekadar warisan. Ia meninggalkan pelajaran bahwa harga manusia bukan ditentukan oleh dompetnya, tapi oleh caranya memperlakukan orang lain. Hidup ini lucu. Ya, kita sibuk menilai orang dari merek bajunya, dari sepatunya, dari parfum yang ia pakai. Padahal, kekayaan sejati itu tak ada hubungannya dengan penampilan. Tapi tentang hati, tentang kebijaksanaan, tentang seberapa besar kamu bisa berbagi. Kisah Pak Raka mengajarkan kita satu hal penting, bahwa orang terkaya di ruanganmu bisa jadi adalah dia yang kau abaikan. Orang dengan tangan terlipat, jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan like. Balon ucapan tulis di komentar. Apa yang akan kamu katakan kalau kamu jadi teller yang tertawa itu? Bel subscribe channel ini untuk cerita lain yang akan membuka matamu dan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.